Jadi seperti itulah. Jadi tipsnya juga kita sebagai konten kreator YouTube harus tahu lah apa yang sekarang lagi banyak dicari di pasar gitu. Bukan ikan gitu, bukan sayur toh. Intinya Apa yang contoh dicari di pasar? iya, contoh apa gitu yang topik lagi hangat kan. Nah, topik yang lagi hangat itu coba kita angkat gitu dalam sebuah konten. Nah, kan kontennya juga macam-macam, bisa diparodikan, bisa dibuatkan dalam bentuk musik gitu atau Iya. apapun. Nah, itu salah satu tipsnya biar orang bakalan mencari topik itu dan melihat video kalian gitu. Akhirnya mengklik, nonton dan menarik, mereka ulang-ulang atau share Atau subscribe juga. Akhirnya terpenuhilah 1000 dan 4000 jam tayang. Itu kurang lebih seperti itu sih. Mengenai tentang 4.000 jam tayang, ada orang yang mengatakan bahwa ada orang yang videonya kan biasa video kan random ya. Ada kalau podcast mungkin makan waktu bermenit-menit gitu, berpuluhan menit gitu. Ada yang sampai sejam dan lain-lain. Ada yang mungkin kalau komedi 7 menit lah paling lama. Tapi ada konten kreator yang selalu menahan videonya tidak kurang dari 10 menit. Itu tujuannya apa? Tergantung juga sih, tergantung kondisinya ya mungkin. Katanya sih katanya ya kalau yang saya dengar supaya iklannya itu bisa masuk banyak gitu. Apakah itu betul atau salah? Oh, kalau itu dalam kondisi channelnya mungkin sudah monetisasi toh, sudah bisa menghasilkan uang atau sudah ada iklannya lah. Nah, memang sih di YouTube juga ada iklan mid-roll. Mid-roll itu kadang pada saat kita nonton video YouTube kan ada itu titik kuning, titik kuning. Nah, itu tiap titik kuning itu ada potensi untuk muncul iklan gitu. Iya, iya. Jenis iklan di YouTube kan juga banyak nih. Ada yang tidak bisa di skip. Betul. Nah, Dan itu semenjak pertengahan 2020 kemarin, nah YouTube berbenah lagi. Jadi dulu itu fitur iklan mitrol aktif pada saat kita punya konten dengan durasi 10:01, 10 menit 1 detik. Nah, itu kita bisa tempatkan berapa iklan di video kita. Nah, sekarang di pertengahan tahun kemarin 8 menit 1 detik pun sudah bisa gitu. Oh, Jadi YouTube sudah merampingkan lagi toh dari 10 menit ke 8 menit. Nah, makanya banyak sih orang yang biar katanya AdSense-nya banyak, iklannya banyak, mereka buat durasi di atas 8 menit gitu sekarang. nah terus ini kalau misalnya kayak 10 menit ini apakah juga akan mempengaruhi kecepatannya untuk mencapai 4.000 jam tayang? Ya, itu tergantung lagi sih kondisi. Oh, tergantung lagi kontennya. Kalau intinya kan gini, jam tayang kan ya seberapa lama orang menonton kan video kita gitu. Jadi kalaupun 10 menit tapi yang nonton cuman 200 orang atau ribuan orang tapi yang nonton cuman 30 detik misalnya 1 menit, baru 1 menit langsung di skip tuh videonya, sama aja dengan video-video durasi 1-2 menit gitu. Jadi intinya gini saja sih, tiap konten kreator itu harus punya strategi sendiri sih. Bagaimana kalau buat konten ya ini dalam hal durasi. Jadi mereka juga harus lihat analitik seberapa banyak atau seberapa lama biasanya penontonnya atau subscribernya itu nonton videonya gitu. Ada tuh di analitik kayak ibarat istilahnya apa ya, penayangan rata-rata gitu. Jadi durasi rata-rata nonton penonton kita berapa menit. Nah, kalau di analitik rata-rata menunjukkan angka di 5 menit misalnya atau 4 menit, ya jangan paksakan buat video yang panjang gitu. Karena karakter penonton di channel kita itu cuma nonton 3-4 menit saja gitu. Tapi pada saat kita buat konten 10 menit misalnya, terus yang nonton 8 menit, 9 menit, ya it's okay. Kalau bisa lebih panjang lagi gitu. Karena ada potensi orang suka nonton video kita sampai habis gitu. Itu strategi juga sih yang harus diperhatikan. Oke Kak, jadi selanjutnya nih, jadi pertanyaan selanjutnya kalau dari saya sendiri kita membahas tentang YouTube. Bagus tidak sih kita buat channel karena kita tahu bahwa konten gaming misalnya bagus, Yes. konten komedi bagus, musik bagus, religi sangat bagus, so banyak pasarnya tuh misalnya, atau apa gitu, anak-anak satu channel isinya itu semua. Artinya random ini jadi Campur-campur, ya campur-sari, gado-gado. isinya. Itu bagus nggak untuk channelnya? Apakah itu justru malah sangat berpeluang karena banyak opsi yang bisa ditonton? Betul. Atau tidak sama sekali? Flex ya, kalau berbicara masalah itu fleksibel sih sebenarnya. Nggak masalah gado-gado asalkan konten yang dibuat itu menarik gitu, bagus.
Misalkan pada saat dia buat channel tentang anak-anak misalnya, banyak dinonton sama anak-anak. Dia buat channel tentang gaming, dinonton sama banyak dinonton sama Ini pecinta gaming gitu. bukan channel, tapi satu channel. Satu channel. Isi kontennya itu campur Ya, sari. nggak masalah. Itu sih yang saya bilang, nggak masalah. Oh, nggak kalau masalah. kalau Nggak masalah. kalau memang dia bagus dalam buat konten gitu dan memang lagi banyak orang cari. Tapi kalau memang kita masih pemula misalnya, masih baru, masih mencari ibaratnya baru Cari jati diri ya, di dalam jati diri, dalam mencari baru konten. mencoba-coba lah, atau gimana sih nih YouTube sebenarnya lah. Ya kalau saya saran sih cari konten atau buat konten yang betul-betul memang kalian bisa bikin, bisa buat terus dan memang kalian senangi gitu. Jangan sampai kalian bikin konten, contoh kalian itu nggak ada jiwa komedinya tapi memaksakan untuk berkomedi gitu. Jadinya kan garing atau apa gitu. Atau kalian nggak suka main game tapi paksakan buat konten gaming misalnya. Nah, nggak seperti gitu. Jadi itu tadi tipsnya sih 2. Nah, semakin kesini kan kalian lihat, wah kayaknya ada sesuatu yang baru gitu yang bisa kalian buat. Coba deh bikin konten jenis lain, karena dalam konten itu ada namanya konten hero. Konten hero itu artinya konten utama. Nah, konten utama itu yang tadi saya bilang yang paling sering kita buat nantinya. Mungkin 70%, 80% kita bakalan buat jenis konten itu, konten utama. Jadi kayak konten 70% hero. lebih aktif untuk memproduksi Ya, aset ini gitu. betul. Terus Aset channel itu. ada namanya jenis konten hub. Nah, itu menengah. Jadi misalkan sambil main game atau kita buat drama, kita buat konten pendukung misalkan vlog gitu. Pada saat kita ketemu sama siapa, kita nge-vlog misalnya, atau kita talk show. Nah, itu bisa. Mungkin persentasenya 20-30%. Dan ada jenis konten help yang ketiga itu ya memang hanya pemanis gitu toh. Misalkan konten giveaway atau ya Q&A gitu toh. Giveaway bisa jadi konten. Bisa lah. Ada loh yang jadikan konten utama itu. Masa? Giveaway. Dermawan sekali ya. Giveaway terus. Pusing mau ngapain uangnya tuh. Oh, Nah, bagus ya. Jadi itu, jadi komposisi konten dalam channel kita itu kurang lebih seperti itu, ada 3 komposisi sih. Jadi sambil berkarya ya kalian juga cari-cari kira-kira apa gitu. Dia perbanyak riset juga lah, perbanyak riset. Jadi suatu waktu kalian akan tahu kira-kira konten apa yang betul-betul cocok dengan kalian dan disukai oleh banyak orang gitu. Sehingga banyak yang mengunjungi channel kita. Ya. Betul sekali. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Kak, tentang pembahasan kita tadi. Kita pasti kalau belajar tentang YouTube, itu pasti kita harus berhadapan dengan yang namanya algoritma. Algoritma. Itu sebenarnya algoritma itu sepemahaman tak gitu. Iya. Apa itu sebenarnya algoritma dan sepenting apa itu kita pahami itu untuk YouTube? Yes. Setahu Kak itu algoritma. Ku pelajari di SMP tapi ya gitulah. Oh iya. Aku benci angka. Oke, jadi kalau berbicara ya masalah algoritma memang sih ini sudah masalah teknis-teknis kan untuk YouTube. Tapi pada dasarnya itu algoritma, kenapa kita harus perhatikan algoritma? Itu biar bagaimana video kita direkomendasikan dengan baik oleh sistem YouTube gitu. Nah, kan sayang nih kita bikin video susah-susah atau kita video bagus ini tapi pada saat kita upload posting, kena view-nya sedikit sekali tuh. Nah, karena algoritma videonya itu kurang bagus gitu, channelnya kurang bagus. Nah, Penyebabnya itu Kak biasanya apa ya? Nah, penyebabnya karena dia tidak mengoptimasi videonya dengan baik gitu. Nah, berbicara masalah optimasi sendiri, itu banyak juga sih poinnya. Yang pastinya paling dasar itu masalah SEO-nya gitu. SEO bukan CEO gitu. SEO itu kan jabatan gitu. Jadi ya SEO atau Search Engine Optimization gitu. Jadi gimana kita mengoptimalkan video kita biar algoritmanya bagus, biar dinonton oleh banyak orang gitu. Nah, salah satunya kan pasti kita harus bikin masalah SEO itu. Baik, pertama masalah judul misalnya ya. Jadi kita harus perhatikan juga cara penulisan judul atau titel video yang bagus gitu. Kedua masalah Ini judul apa ini Kak maksudnya untuk menarik
peminat kah atau apa sebenarnya? Kayak ibaratnya kayak ada orang bilang kayak clickbait begitu. Ya, contoh misalkan gini, kita mau bikin tutorial cara bikin jalan kote misalnya toh, tapi kita tulisnya tutorial cara bikin masakan Makassar saja misalkan gitu toh, nggak ada spesifik jalan kote. Nah sedangkan orang carinya bagaimana dia caranya buat jalan kote, dia cari cara bikin jalan kote. Nah karena kita nggak tulis kata jalan kote di judul, jadinya jadinya kurang bagus SEO-nya gitu, optimasinya kurang. Nah, jadinya pada saat orang cari cara buat jalan kote, YouTube mengarahkan ke channel-channel yang lain, bukan channel kita, karena di judul atau titel tidak ada kata jalan kote misalnya. Jadi itu mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Oh jadi makanya kalau di YouTube kalau ada yang clickbait, Ya. ada cerat-cerot, nah itu maksud semua videonya di situ berarti. Mancing. Sangat memancing dan Ya. pada saat dicari kenapa video kayak begini semua. Betul. Oh jadi itu salah satu fungsinya untuk menentukan judul yang tepat berarti kan? Ya, jadi selain judul, deskripsi juga harus relevan sama isi video gitu. Kalau tidak relevan, apa ada konsekuensinya? Yes. Jadi kan ibaratnya gini, algoritma kan algoritma kan bermain dengan sistem gitu toh. Oh, Jadi iya, kalau iya. sistemnya YouTube membaca nih judulnya, misalkan kita kembali lagi bikin video jalan kote misalnya toh, tapi judulnya tidak mengandung unsur jalan kote, deskripsinya juga misalkan bukan menjelaskan tentang jalan kote. Nah ketiga masalah tek-teknya tidak ada yang berhubungan sama jalan kote, jadinya sistem YouTube tidak merekomendasikan video kita berarti pada saat tenggelam orang gitu ya? pada saat orang mencari jalan kote gitu. Oh jadi misalnya kayak bilang, coba lihat kok beda videoku, coba klik mau misalnya jalan kote, mana jalan kote? Tidak ada. Karena tidak ada unsur jalan kote. Tidak ada unsur jalan kote. Dalam iya. SEO-nya gitu. Jadi itu caranya. Jadi berarti. Jadi usahakan SEO-nya itu berhubungan sama konten kita gitu. Jadi kalau mau jadi punya konten yang cukup untuk bisa naik algoritmanya, jiwai jalan kote. Gitu Ke sih. jalan kotenya. Contoh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terus setelah kita optimasi, nah gimana kita bisa promosikan konten kita biar cepat tersebar, cepat dinonton banyak orang. Nah, hal-hal yang mempengaruhi juga algoritma itu jam tayang gitu, engagement bisa termasuk jam tayang. Misalkan gini, kita buat video 5 menit. Nah, gimana caranya biar video kita ini dinonton oleh banyak orang dengan durasi yang lama gitu. Rata-rata nontonnya mungkin 3 menit, 4 menit. Nah, kalau video kita 5 menit, tapi yang dinonton baru 30 detik atau 1 menit, orang sudah skip video kita. Nah, itu jam tayangnya kurang bagus gitu. Tapi kalau misalnya anggaplah ada orang yang share video gitu, saya nonton sebentar, terus sudah itu keluar, masuk lagi, itu terhitung views-nya lagi 2 atau? Ya, tetap terhitung. Oh tetap terhitung. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak iseng gitu untuk memenuhi jam tayang, dia nonton saja videonya terus sampai 100 kali misalnya. Nah itu juga sih semacam pelanggaran sih sebenarnya. Oh pelanggaran. Karena sistem YouTube juga akan membaca itu sebagai invalid click. Invalid click artinya klik yang nggak wajar, nggak valid gitu. Ya, itu kan akan terbaca bahwa dia mengklik videonya berulang-ulang dalam jangka waktu yang berdekatan, intervalnya tidak jauh. Terus di perangkat yang sama misalnya. Nah itu nggak boleh, itu semacam kecurangan lah. Karena YouTube kan juga bekerja sama pengiklan gitu. Takutnya kan pengiklan kecewa gitu. Wah ini dinonton sama satu orang atau gimana tuh, ada kecurangan. Nah itu akan mempengaruhi bisnis YouTube. Oke. Kedua Kak, kalau misalnya biasa kan video itu bisa di-share di WhatsApp. Yes. Atau bisa di Instagram. Terus diklik kan kalau di WhatsApp video langsung terbuka video. Ya, itu dihitung view juga? Dihitung juga. Oh, dihitung. Jadi dia akan kehitung di sumber eksternal gitu. Kan di analitik ada sumber dinonton dari mana. Nah, kalau kayak WhatsApp, Instagram itu akan jatuhnya ke sumber eksternal. Jadi kelihatan sumber eksternalnya paling besar dari mana, dari WhatsApp misalnya atau Instagram. Nah, dari situ kan kita bisa evaluasi juga konten kita. Nah, kembali lagi tadi masalah engagement kan masalah jam tayang. Kedua, itu gimana biar video kita itu tinggi itu banyak dikomentari sama orang gitu. Itu penting. Sama like juga, like. Jadi sebisa mungkin gimana video kita di like banyak orang, dinonton dengan durasi yang lama, terus
orang yang nonton itu meninggalkan komentar gitu. Tapi Contoh, Kak? tapi sifatnya nggak spam gitu. Iya. Contoh, kalau misalnya kita bikin video yang memang diperuntukkan memang orang-orang untuk komen, bahasanya nih hujatan. Iya. Nah, kita memang sengaja bikin video untuk memang sengaja untuk dihujat. Iya. Itu mendatangkan keuntungan buat si konten kreator ini Mhm. atau sebaliknya? Ya itu akan menaikkan engagementnya, tetap akan apa? Jadi apapun itu komentarnya, mau dihujat, dipuji atau gimana pun itu tetap akan terhitung sebagai komentar yang masuk. Itu akan memperbagus algoritmanya. Ya kembali lagi ke mental konten kreatornya sendiri. Oh, iya. Kalau lebih banyak bulian, cacian, ya kembalikan ke konten kreator sendiri gitu. Oh, jadi plus minusnya kalau Tetap terhitung. Anda tidak kebal nih terhadap malu, putus urat malu, tidak ada topeng dan lain-lain, sudah memang hidup saya hidup untuk dihujat. Silakan bikin video yang tidak mengikuti norma-norma sosial biar kalian di komen, dihina supaya kalian bisa kaya gitu. Karena banyak orang sekarang seperti itu. Tuh, makanya banyak yang bikin konten kontroversi gitu kan, kontroversial. Nah, itu masuk ke pertanyaanku pertanyaanku selanjutnya, Kak. Karena seperti itu tuh, karena ada orang yang datang untuk menghujat dia saja padahal itu terhitung satu keuntungan buat dia. Makanya di YouTube banyak konten yang tidak mendidik gitu, kayak bahasanya sih konten yang tidak berfaedah buat kita. Betul, ya. Jadi kayak kena imbas karena kita mau nonton atau kena mau nonton sesuatu tapi kena di situ atau kena clickbait dan lain-lain. Jadinya rugi sendiri gitu. Ya. Malah dapat keuntungan. Itu gimana, Kak, untuk itu? Oke, kalau masalah Mengatasi hal-hal seperti itu atau memang hal seperti itu memang hal yang wajar dan itu kembali lagi kepada kode etik kita sebagai penonton atau gimana gitu. ya. Sebenarnya gini, masalah intinya kan di YouTube ada namanya pedoman komunitas atau community guidelines gitu. Jadi YouTube memang membatasi atau membuat aturan bahwa maksudnya kita jangan terlalu berlebihan atau kontroversi untuk membuat sebuah konten gitu yang bisa berdampak negatif kepada penonton, khususnya anak-anak gitu. Jadi pada saat kita ngupload video itu akan direview pastinya sama pihak YouTube. Kadang juga secara otomatis direview dia tetap ditayangkan, tapi pada saat ditayangkan ada penonton kan ada nih fitur melaporkan gitu, report gitu. Nah, pada saat ada yang report pasti pihak YouTube akan mereview kembali videonya gitu dengan alasan yang pasti diberikan sama pihak pelapor kan gitu. Nah, pada saat ada yang lapor terus direview memang kedapatan ada sesuatu yang melanggar atau tidak mematuhi pedoman komunitas, maka video itu pasti bakalan di take down atau dihapus. Nah, itu akan berdampak ke reputasi channelnya juga gitu. Karena channel YouTube kan gitu, kita harus mematuhi aturan-aturan. Nah, kalau kita sudah kena 3 kali teguran, entah itu masalah hak cipta atau pedoman komunitas, secara otomatis channel kita akan mau besar, mau lama, besar kecil channel kita, mau lama atau baru channel kita itu akan dihapus secara permanen oleh pihak YouTube. Di banned berarti. Di banned gitu. Secara permanen. Makanya hati-hati. Kita cuman punya 3 kali kesempatan, baik untuk masalah pedoman komunitas atau masalah hak cipta. Ya, kalian punya 3 nyawa. 3 nyawa, nggak kayak kucing tuh. Oke, Kak, jadi hampir mendekati nih akhir-akhir pertanyaan. Sebelumnya masuk ke pertanyaan pamungkas. Kayak Bambang Pamungkas. Ya, lanjut aja. Belum masuk kotak penalti nih, Kak. Kira-kira yang mana lebih penting? Subscriber atau viewer? Karena ada orang bilang, viewerku ada sekitaran misalnya 7.000 tapi kenapa subscriberku masih 1.000 misalnya? Yang mana lebih penting sebenarnya ini, Kak? Oke. Ini juga sering sih konten kreator tanya tuh, yang mana penting ini, subscriber atau view dulu? Semuanya sama-sama penting, tapi dalam hal ini ada misalnya dampak atau efek masing-masing sih. Tapi kalau kita sebagai konten kreator, apalagi yang sudah monetisasi tuh, memang kita lebih banyak berburu viewers karena dengan viewers yang banyak kita akan menyaring, jadinya dia akan menjadi subscriber. Dan kita tahu subscriber itu kan sebagai penonton yang setia lah atau pelanggan. Followers di Instagram gitu. Nah, kenapa orang kadang cari subscriber yang banyak biar
sebenarnya itu subscriber lebih ke popularitas sih, kayak di Instagram tuh followers gitu. Karena orang gue berapa subscribermu? 100.000 pak, kau 1 juta, wah lebih terkenal ke kau ini kayaknya. Itu pertama masalah popularitas sih. Kedua ya apapun kalau kita punya subscriber yang aktif, apapun kita upload pasti bakalan langsung banyak yang nonton gitu. Nah tapi untuk mendapatkan subscriber pasti kita cari dulu view yang banyak gitu, view yang banyak. Jadi intinya sebenarnya gini, sama-sama penting. Yang paling penting itu sebenarnya gimana konten tak berkualitas gitu, biar view atau biar banyak orang yang nonton videonya kita, dan dari yang banyak yang nonton itu bakalan ada yang tersaring menjadi subscriber gitu sih sebenarnya rumusnya gitu. Ada YouTubers yang mati-matian gencang-gencangnya bikin video sampai bagus dan lain-lain sampai akhirnya monetisasi, tapi pada saat sudah monetisasi malah turun performanya. Nah ini nih. Ini kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau misalnya mungkin orang-orang yang mau berkiprah di YouTube, mereka tahu bahwa monetisasi inilah jantung mereka gitu. Maksudnya saya ini mau berkarir di YouTube untuk itu gitu misalnya. Tapi malah menurun gitu. Padahal kan sudah barang jadi ceritanya. Itu siapa tahu ngurus ke laptop atau ya juga sih ya. rusak kamera atau mungkin debt collector datang disita semua barang-barang putus sama pacarnya tuh jadi masa-masa galau. Nah ini juga sih memang jadi kondisi banyak sih lapangan terjadi gitu. Ibaratnya mereka itu kena sindrom monetisasi lah. Artinya baru dimonet terus 1-2 bulan setelah monetisasi hilang gitu. Iya. Atau kayak nggak ada kabar gitu, muntaber gitu, kayak mundur tanpa berita. Dilihat channelnya, padahal bagusnya nih channel, tiba-tiba nah itu sih tiba-tiba nggak pernah upload tuh. Nah, itu biasa karena alasannya karena mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi lah untuk nge-YouTube. Biasanya sih tujuan awalnya nge-YouTube karena materi bukan karena karya atau berbagi informasi atau berbagi manfaat. Biasanya karena material. Nah pada saat dia dimonetisasi, dia baru paham bahwa untuk mendapat $1 misalnya harus sekian orang yang dulu gitu ya gitu. Padahal sebenarnya untuk nge-YouTube itu ya gampang-gampang susah. Ya bisa sih dibilang nggak semanis yang kadang kita pikirkan. Tapi di samping itu memang peluangnya sangat besar. Bahkan banyak orang yang punya aset yang banyak dari hasil YouTube-nya gitu. Itu aja sih sebenarnya karena tujuan awalnya sih sudah kurang benar lah ceritanya gitu. Jadi ada orang yang bilang kayak monetisasi, pas dilihat hasilnya $0.75. Ya. Itu kalau ditukar berapa ribu? Jadi kalau kalian tidak mau kecewa, jangan berharap. Nah, intinya gini satu sih juga saran sih buat atau statement lah. Sebenarnya nggak ada kalau memang kita serius nge-YouTube, dari sih sebenarnya YouTuber yang gagal gitu. Cuman dia berhenti di saat keajaiban belum datang sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya kalian konsisten aja karena pada suatu saat konten kita akan betul-betul diapresiasi oleh banyak orang dan disitulah titik perubahan kita sebenarnya sebagai konten kreator. Keren. Ya buat teman-teman yang mau berkiprah di YouTube jangan menyerah walaupun panjang tapi jangan menyerah. Nah pertanyaan terakhir mengenai kaos ini YouTubers Makassar. Iya. Ada komunitasnya YouTube. Ada komunitasnya YouTube di Makassar. Ya adalah intinya seperti komunitas-komunitas yang lain atau hobi-hobi yang lain. Tapi terlalu standar pertanyaannya. Tidak ada komunitas. Ya ada lah. Maksudnya untuk masuk di komunitas YouTube itu harus Kak punya YouTube, punya channel YouTube, atau memang harus Pak punya nama atau punya Pak fame gitu. Harus saya punya fame untuk masuk di YouTube. Betul. YouTubers Makassar khususnya. Yang gini sekedar informasi, memang di Makassar ini ada komunitas yang namanya YouTubers Makassar. Sebenarnya tidak ada sih, banyak sih komunitas. Kita tahu di luar sana pun banyak komunitas YouTuber juga tuh, apalagi di Makassar banyak. Nah kebetulan kita ini aktif di salah satu komunitas namanya YouTubers Makassar gitu. Nah betul-betul ini di komunitas gimana kita maksudnya kita bentukin komunitas sebagai wadah untuk belajar dan silaturahim sesama konten kreator Makassar di platform YouTube. Jadi buat teman-teman yang memang mau belajar tentang YouTube, terus yang mau bersilaturahmi, mau berkolaborasi, itu sangat bagus lah. Ini ada wadah gitu komunitas. Ayo yang mau gabung bisa. Sarannya simpel sih, teman-teman punya konten kan. Kalau punya channel kan orang semua punya channel gitu, bikin akun YouTube kan langsung ada channelnya, tapi ada yang dari kontennya gitu.
Nah minimal kalian ada satu konten ya, kalau punya konten dan harus original gitu, bukan reupload. Kalau kalian sudah bikin konten artinya kalian kan sudah dikategorikan konten kreator gitu. Punya konten, terus ya itu aja sih. Yang penting bisa mematuhi aturan yang ada di komunitas gitu. Ya seperti itulah syaratnya untuk masuk di komunitas. Nah terus kalau masuk di komunitas apa sih manfaat yang kita dapat gitu, apa saja gitu? Ya. Apakah teman saja kah, atau karena kita memang satu payung bahwa kita adalah YouTubers Makassar, apa ada yang lain? Kalau tujuan manfaatnya sih ya pasti mungkin kita juga ada agenda-agenda sih di komunitas ini sendiri. Jadi kita sering adakan workshop, pelatihan-pelatihan, sharing, diskusi. Terus buat teman-teman yang mau bertanya atau ada yang mau belajar tentang YouTube bisa bertanya di grup. Ada grup WhatsApp kita gitu. Grup WhatsApp kita, terus kita punya akun Instagram @youtubers.makassar gitu, YouTubers Makassar official kan. Cari saja di Instagram. Jadi di sini kita memang tidak punya syarat harus sekian subscriber gitu baru gabung, enggak. Dari 1 subscriber pun kalian bisa gabung kalau kalian mau belajar, ayo gitu. Karena di komunitas kita sendiri sudah ada sih yang punya subscriber ratusan ribu bahkan jutaan gitu. Jadi ayo buat teman-teman yang mau belajar dengan para expert, para kreator yang sudah memang punya pengalaman ya, yang lebih tahu, ayo gitu bisa gabung di komunitas kita. Walaupun di luar sana banyak sih komunitas YouTuber yang lain gitu, tapi semua sama kok gitu. Ya. Itu aja. Oke Kak, terakhir pesan dan kesan kita untuk orang-orang yang nonton terhadap apa yang kita bahas sejauh ini? Intinya ini saja sih, kalau berbicara masalah YouTube, sebenarnya ini adalah sebuah peluang yang besar buat teman-teman semua gitu. Peluang yang besar, jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman untuk menyalurkan hobi atau mencari revenue atau pendapatan atau penghasilan gitu. Salah satunya lewat YouTube. Ini menjadi salah satu alternatif. Karena ini sifatnya global, jadi peluangnya sangat besar gitu. Peluangnya global gitu. Jadi sebisa mungkin teman-teman cerdas dalam bersosial media. Kalau kalian punya ide, kalian punya keahlian, skill, kenapa tidak kalian jadi content creator gitu. Manfaatkan platform yang ada, manfaatkan sesuatu yang ada biar kalian bisa lebih dikenal atau kalian punya karya yang dinonton oleh banyak orang gitu. Oke. Itu aja sih. Baik, seperti itulah pembahasan kita ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman kalau mau tahu apa sebenarnya yang dilakukan Bang Wandi dan komunitas YouTubers Makassar, jangan lupa follow Instagramnya atau YouTube-nya, channelnya di mana Kak? Ya nanti didampingkan di deskripsi aja ya. Ada di deskripsi video. Semuanya ada di deskripsi video. Dan terima kasih buat teman-teman yang menonton sampai tahap ini. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like kalau suka, kalau tidak suka tidak apa-apa, komen kalau suka. Sampai jumpa. Ya, siapa tahu ada mau bertanya ya bisa di komen. Iya. Bisa juga lewat Instagram di tepi kata. Ya, saya Eldian Husain dan Kakanda Wandi ada di sini. Sampai jumpa di tepi cast selanjutnya. Bye bye.